Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Raihan dengan NIM 20 garis miring 464125 garis miring SV garis miring 18444. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan untuk praktikum sains data geospasial lanjut untuk acara image classification berbasis deep learning untuk klasifikasi kesehatan tanaman sawit. Pada acara ini itu menggunakan NVIDIA dengan rekomendasi memori yaitu 8 GB. Namun untuk kali ini saya menggunakan graphic card dengan memori 4 GB. Untuk data yang digunakan yaitu adalah data penginderaan jauh yang di-download dari website Open Aerial Map untuk area sawit pada daerah Kolovai. Pada daerah Kolovai di luar negeri. Kemudian untuk langkah pengerjaannya, itu yang pertama em, menambahkan dulu data yang di-download tadi berupa data penginderaan jauh. Di sini datanya saya klip karena data yang di-download itu luas areanya lebih besar dan pasti membutuhkan waktu yang lebih lama. Jadi saya memutuskan untuk mengklip areanya. Kemudian eh, dilakukan proses image classification. Image classification ini dapat dimunculkan pada label objek dan di sini kita membuat skema baru yang dinamakan di sini coconut palms yang nantinya outputnya itu merupakan palm training atau training sampel dari dari area atau pohon-pohon sawit yang dijadikan sampel gitu. Kemudian langkah selanjutnya yaitu karena sudah dibuat untuk klasifikasinya untuk pump training itu dilakukan geoprocessing yaitu melakukan export training data for deep learning. Export training data for deep learning ini menggunakan input raster dari data downloadan, kemudian output foldernya kita tentukan, kemudian input feature class or classified raster or table itu menggunakan data training sample yang sudah kita buat. Untuk class value-nya itu menggunakan field class value, kemudian tipenya itu JPEG, dan tile size X dan tile size Y-nya itu sebesar 448. Kemudian untuk environment-nya itu untuk running-nya itu cell size-nya itu same as imagery-nya atau datanya tadi. Kemudian kita run, kemudian didapatkan hasil untuk image chips, hasil dari export training data. Kemudian dilakukan tahap selanjutnya, yaitu train deep learning model. Train deep learning model ini menggunakan inputan data dari data hasil ekspor. Kemudian output modelnya kita tentukan. Kemudian max epoch-nya itu 50. Kemudian untuk model type-nya itu single shot detector. Kemudian untuk batch size-nya itu 8. Dan untuk di sini advance di unchecklist untuk stop when model stop improving. Kemudian untuk environment-nya itu untuk prosesor yang digunakan untuk yang mengolah itu GPU. Untuk extend-nya itu dibiarkan default. Kemudian jika sudah melakukan train deep learning model, itu langkah selanjutnya adalah melakukan
Untuk detect object using deep learning. Untuk detect object ini itu menggunakan eh, data untuk input. Ini saya tuliskan saja detect object using deep learning. Untuk input rasternya itu datanya tadi, untuk output detect model object itu kita tentukan. Kemudian untuk model definition itu menggunakan DLPK, file DLPK dari hasil pembuatan model tadi. Untuk di sini itu untuk argumen. Argumen itu untuk paddingnya sebesar value-nya 56, threshold-nya 0,2, NMS overlap-nya 0,1, dan batch size-nya 8. Kemudian mengatur environment seperti biasa dengan pemrosesan yaitu dengan GPU. Kemudian jika sudah, itu akan muncul detected object yang nantinya dapat disimbolisasikan. Dan kemudian untuk langkah selanjutnya itu melakukan non-maximum suppression. Non-maximum suppression ini digunakan untuk em, mengidentifikasi duplikat feature dari output yang dihasilkan tadi dari detected object, yang kemudian didapatkan nilai-nilai atau value yang pas untuk detected object ini. Kemudian untuk langkah selanjutnya, karena di geoprocessing sudah, itu lanjut ke bagian untuk di sini karena ada raster function ini melakukan bandmat. Itu di sini kita melakukan bandmat seperti ini untuk kita melakukan band arithmetic dengan parameter itu menggunakan data raster dan metodenya vari. Kemudian band indeksnya 1, 2, 3. Kemudian untuk hasilnya itu data vari seperti ini, hitam putih. Untuk warnanya itu dengan value-nya dari min 17 sampai 19. Kemudian untuk yang selanjutnya itu melakukan feature to point. Nah, feature to point ini menggunakan inputan dari data di sini untuk detected palm trees atau hasil deteksi objek. Kemudian melakukan pairwise buffer untuk melakukan buffering. Kemudian melakukan Unal static as table membuat table. Kemudian melakukan join field. Nah, untuk hasil dari tabelnya itu seperti ini. Terdapat 606 fitur atau titik yang dideteksi beserta dengan nilai min-nya yang didapat dari join field tadi. Kemudian untuk yang terakhir itu melakukan simbolisasi untuk eh, data deteksi objek, yaitu dengan seperti ini untuk dikelaskan. Untuk merah itu merupakan data yang dengan nilai min paling rendah. Dengan nilai min paling rendah, dan ini tuh
Labelnya adalah needs inspection. Jadi perlu untuk inspeksi. Kemudian yang kuning itu untuk declining health. Kemudian yang kuning kehijauan itu untuk moderate. Dan yang hijau itu artinya healthy. Atau tanaman sawit itu sehat. Gitu. Mungkin ini saya zoom untuk hasil-hasilnya seperti berikut. Untuk proses atau pengerjaan dari acara SDGL acara 10 ini terkait dengan image classification berbasis deep learning untuk klasifikasi kesehatan tanaman sawit itu saya cukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.